Halo, kembali lagi ke podcast Berisik, berita seputar kesehatan. Halo, kembali lagi ke podcast kita Berisik, berita seputar informasi kesehatan. Teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu jauh loh dari kota Solo. Senior kita, Dr. Darmawan, spesialis BTKV, konsultan toraks. Nah, kali ini bersama saya, Dr. Zaki, BTKV, ada Dr. Nata, Dr. Fumansa, akan mengupas bisa dibilang kasus yang jarang dan pertama di Jawa Timur ini. Jadi kita kemarin itu mendapatkan kasus ada seorang pasien, saluran nafasnya menyumbat, tersumbat, bahkan menyempit sampai dia kesulitan nafas gitu. Semua tim, semua dokter kebingungan nih mau diapain, dan kita mencoba berkonsultasi ke sana ke sini, akhirnya ketemunya dengan Dr. Darmawan. Kita mendapatkan insight baru untuk melakukan bantuan kepada pasien ini. Oke, langsung aja ya. Kita sapa dulu. Di sini ada rekan saya, Dr. Fumansa. Halo. Dr. Nata. Halo. Dan Dr. Darmawan. Halo. Jadi kasus ini yang saya ingat, Dr. Fumansa yang pertama kali tahu, mendapatkan, mengetahui kasus ini. Gimana Dr. Fumansa waktu itu pertama kali? Jadi kita ini dikonsulin. Ada pasien dewasa, umurnya baru muda, belum tua-tua banget, masih 31 tahun. Itu dikonsulkan dari teman sejawat. Dengan keluhan itu mulai sulit bernafas. Nah, itu. Nah, ternyata setelah kita lakukan diskusi, didapatkan adanya keganasan atau tumor di rongga makannya dia. Dan itu sampai mendesak saluran nafas. Itu. Nah, di sini kita diskusi dengan tim, minta tolong sana sini, akhirnya diskusi dengan Dr. Zaki, Dr. Nata, kita diskusi ke banyak rumah sakit, ketemunya Dr. Darmawan ini akhirnya dari Solo. Gimana dok tadi dok, saat kita ini? Iya. Oke, dok, ini kan termasuk kasus yang jarang setahu saya dok ya. Sepengalaman dokter yang mungkin sudah ke sana ke sini melakukan penanganan kasus ini, kasus seperti ini banyak terjadi nggak sih dok di luaran atau di Indonesia gitu dok? Ya, terima kasih Dokter Zaki, Dokter Nata, dan Dokter Fuman ya. Jadi kasus ini sebenarnya cukup banyak ya, Cuma memang penata laksanaannya itu beragam. Dan paling sering malah kadang-kadang delay dan meninggal. Karena jalan nafas itu kayak yang seperti dibayangkan itu kayak selang kecil, kemudian terisi, tersumbat oleh berbagai macam. Ya di situ udara lewatnya hanya situ. Jadi pasien itu kayak tersekik. Kayak kecekik gini ya dok? Iya, kecekik gitu. Kecekik dari dalam. Dan ini berbagai bentuk cekikan gitu ya. Kebayang sih. Kebayang ya guys? Kayak kecekik gini. Bisa dibayangkan bagaimana susahnya orang ya, suara nafasnya aja terdengar banget. Terus belum kan dahak yang banyak itu juga ganggu. Iya. Dan sebenarnya kasus ini banyak. Dan angka kematiannya tinggi. Jadi itulah kenapa kita sebagai dokter, khususnya BTKV, ya harus punya kemampuan untuk membantu pasien itu. Nah itu sementaranya itu. Iya. Berarti banyak sebetulnya ya dok ya? Banyak. Dengan berbagai macam kasus. Ya. Okay. Untuk kasus pasien yang barusan kita kerjakan ini termasuk yang rumit, yang sulit, atau yang memang biasa seperti ini dok? Jadi kalau saya saya kan diikutkan dengan diskusi dari tim rumah sakit umum nih ya, rumah sakit Surabaya ya. Itu kan waktu itu kan kita Zoom ya. Kemudian dilanjutkan bareng sama Dr. Nata, kita bareng ketemu di lobby itu ya. Jadi sebenarnya
kasus ini termasuk yang advance. Advance, tapi kita akan advance itu artinya kasus yang memang lanjut, karena kita pun mendapatkan informasi kan sudah pasien berkeliling ke rumah sakit yang lain. Benar. Ya, rumah sakit yang ada di Jakarta, center-center tertentu, center yang tinggi juga di Jawa Timur. Sehingga di Solo saya tidak tahu kenapa kok tiba-tiba Dokter Zaki, Dokter Fuman, Dokter Nata kok punya Dapat ilham dok. Dapat ilham. apa cemlorot dari langit. Nah, tapi itu memang kasus ini rumit dan itu potensi mematikan karena saya punya pengalaman untuk teman saya sendiri yang kebetulan dikerjakan di suatu tempat yang lain. Bukan, kita belum belajar waktu itu, kami belum belajar, itu meninggal. Nah, jadi memang Saya itu waktu cerita ke teman-teman dok, kita bisa stand gitu. Itu dokter Nata aja belum tahu dok, betul dok? Benar. Baru pertama kali tahu ini ya. Iya. Ada kita bisa melakukan pembukaan rongga saluran nafas itu. Awalnya sih saya ya mungkin karena kurang terpapar juga kalau saya pribadi ya dok. Cuman seiring berjalannya perkembangan ilmu di bidang toraks ini, dan Dokter Darmawan juga salah satu yang paling senior untuk menangani kasus-kasus toraks ya. Jadi kita makin terbuka nih bahwa Bisa ya? ternyata bisa ya gitu. Dan ya ini kan salah satu yang pertama kali ya kita lakukan di Surabaya ya, kita merasa beruntung lah. Surabaya, Jawa Timur. Oh Jawa Timur. Oh ya, mohon maaf, Jawa Timur. Karena memang masih jarang dok ya yang melakukan ini ahlinya. ya kebetulan kalau saya memang belajar karena concern saya waktu itu juga respon saya pertama ketika melihat ternyata juga bisa ya. Sama. Karena ilmu itu ada dipelajari, kita kan akan tahu, kita sama-sama ternyata gitu. Dan ternyata bermanfaat. Nah, itu bermanfaat. Sehingga Surabaya, Jawa Timur ini, Surabaya ini termasuk yang pertama kita kerjakan. Karena biasanya pasien dirujuk ke rumah sakit bahkan ke luar negeri, meninggalnya di luar negeri, nggak ketahuan. Atau dirujuk ke bangsal forensik ya dok? Karena kita nggak bisa mau ngapain lagi gitu kan dok ya? Penelitian dipindah ke kambing katanya. Oh gitu. Biasa kalau di Solo kayaknya. Katanya kan sanat kan pindah ke sana katanya. Oke. Tadi Dokter Fumansa ya yang ikut hands on ya tadi dok ya? Ya. Tadi gimana dok? Masukin alat yang kecil, lalu kita dibantu dengan kayak kamera kecil gitu ya dok ya? Ya. Saya ngeliat dari jauh aja dok karena saking terpukaunya gitu dok. Gimana dok? Share dong. Jujur ini pertama kali melihat dan alhamdulillah dapat kesempatan hands on ya. Itu juga karena Dokter Zaki juga kasih kesempatan ke saya. Jadi tadi Dokter Darmawan ya masukin ini fiber optiknya, bronkoskopinya, terus mulai masukin, wire-nya kita masukin. Terus ya sudah itu semua flawless jalan aja, tiba-tiba sudah terpasang dan saya berpikir loh bisa ya ternyata gitu. Bisa ya ternyata gitu. Gitu aja sih. Nah, sambil nyanyi-nyanyi. Makin kuat nyanyinya tuh biasanya makin nervous. Dan nadanya nggak jelas. Kalau saya mah nggak nervous, tinggal pegang Dokter Darmawan aja. Oke. Jadi sudah aman dok ya, saluran nafas dikasih kayak pagar ya dok ya. Kita mungkin orang stand itu kayak jaluran yang sempit itu dikasih penyangga seperti dipagari. Harapannya dia lega ya saluran nafasnya dan bisa ke terapi berikutnya ya dok ya, targetnya ya. Jadi artinya tadi kalau kita bahas agak lebih mendetail sedikit ya Dokter Zaki, Dokter Nata, Dokter Fuman. Jadi kita masang stand itu fungsinya seperti halnya dia punya tekanan untuk melawan keluar. Ketika dia tidak ada stand itu, dia akan menyempit gini. Padahal orang kalau tarik nafas itu semakin sempit ya, semakin sempit. Benar. Nah, kita butuh sesuatu yang namanya kalau bahasa bangunan itu mechanical scaffolding. Jadi ada di dalamnya itu dibikin kayak backbone baru gitu.
Nah dari situ ketika dia tarik nafas, dia otomatis akan tertahan. Nah, posisinya tetap membulat. Dan ketika itu ada teknologinya itu ketika didorong dari bawah, dia juga akan ada mendorong ke atas. Jadi otomatis akan terbuka terus. Nah itu bisa digunakan, memang ada berbagai macam jenis. Kalau kita bicara stand atau kalau orang awam mengatakan ring, ya kan ringnya karena bentuknya seperti itu. Ada beberapa jenis. Dan ada beberapa teknik juga untuk pemasangan. Kebetulan kita bersyukur alhamdulillah pada kasus ini kita tidak perlu sampai operasi. Kita pakai iris. Kita padahal tadi betul. Jadi ada kasus tertentu. Tadi makanya kan kita siapkan tadi waktu di ruang operasi, coba siapin buka dada. Bukan buka baju, bukan dada. Itu udah ada dok ya, udah harus dibuka insisi ya. Jadi, harus disayat ya berarti kalau udah gitu ya. Karena ketika kita sudah melangkah untuk melakukan stenting atau pemasangan ring, itu istilahnya no point of return. Ya. Bahasa Jawa Timurnya gitu kan. Iya. Kalau bahasa Solonya gimana dok? Modalnya balik. Balasnya kembali. Gang buntu. Jadi artinya kalau kita maju, kemudian tiba-tiba ada alat yang kita mau pasang, yang ring itu kita pasang, kita deploy, terus kemudian tidak bisa membuka, mekanika tetap nggak bisa membuka, itu justru menjadi sumbatan lagi, dan itu akan semakin membuat pasien sesak, bahkan bisa meninggal di meja operasi. Itu yang gitu. Jadi memang ada beberapa tahap, beberapa tipe dan pilihan untuk pasien ini bisa kita siapkan. Dan kita siap dengan resiko terburuk harus membuka dada pasien itu. Kita semua kan ahli bedah jantung, paru, dan pembuluh darah. Maka karena itu saya sangat berterima kasih juga dalam kesempatan ini bisa kita diskusi, kemudian berbagi ilmu. Karena setiap kasus itu adalah ada spesifikasi, ya, jadi spesifikasi. Bahkan kan kita, dan saya lihat kalau rumah sakit ini, apalagi dengan Dokter Zaki, Dokter Nata, Dokter Human yang main jantung, itu bisa sampai yang paling advance untuk menghadapi kasus-kasus saluran nafas. Ya. Kita bisa manfaatkan ECMO, kita bisa melakukan bahkan operasi yang sifatnya agak primitif, bukan primitif ya, tapi memang mengandalkan skill banget tanpa teknologi itu, kita bisa untuk menghandle kayak ini nih. Nah, tapi tentu kita akan semakin ke depan, semakin mencari teknologi dan teknologi-teknologi yang akan membuat pasien lebih aman. Dan rumah sakit ini saya rasa mampu. One stop solution berarti. Itu kalau all you can itu. Bukan ya? Selain lagi ya. Dok, berarti ini saya dapat infonya ini tindakan kelima ya dok ya, yang dikerjakan di Indonesia dengan teknik seperti ini ya dok? Ya, jadi kebetulan saya kenal sama vendor nasionalnya. Oke. Saya tanya betul, beberapa kali kita udah mengerjakan kebetulan di tempat kami dengan berbagai various type case sama various type pilihan tindakan. Tetapi yang model yang kita kerjakan hari ini kelima di Indonesia. Padahal bisa jadi banyak yang belum tahu ya dok ya. Ada alternatif kita bisa menolong pasien dengan kesulitan atau sumbatan jalan nafas yang memang sumbatan dari luar karena tumor, karena apapun lah itu yang bisa kita buka. Pasang selang yang kelamaan itu. Oh ya, stenosis karena penyempitan karena pemakaian selang bantu nafas yang. Saya pernah dapat itu kecelakaan, terjerat naik sepeda motor, kejerat kabel telepon itu sampai tulang rawan saluran nafas itu bentuknya gini nih. Udah kayak film apa itu? Final Destination. Final Destination. Jadi itu terus terakhir stomi terus kita urusin dengan. Jadi artinya bisa. Oke. Jadi sobat sehat jangan ragu atau sejawat jangan ragu kalau mungkin ada kasus serupa sumbatan jalan nafas yang itu menyebabkan saluran nafas trakea itu menyempit. Ada jalan untuk menolong pasien tersebut. Salah satunya teknologi stenting atau yang bisa kita kerjakan di Rumah Sakit Umum Surabaya ini. Jadi
jarangnya tindakan atau kasus bukan berarti tidak ada kasusnya. Bisa jadi memang karena belum tahu solusinya. Oke, sekian dari kita podcast Berisik, berita seputar informasi kesehatan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami ya. Oke, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang.